Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Pemirsa Hijab Stories, itu adalah 5 ayat pertama yang turun ke muka bumi ini dan bercerita tentang pendidikan. Kita bisa melihat bagaimana pentingnya arti pendidikan dalam kehidupan. Islam sangat menekankan bahwa setiap hambanya wajib untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu yang bermanfaat sangat penting saat kita berada di akhirat nanti. Berbicara tentang pendidikan, kali ini saya punya narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah tokoh pendidikan, aktivis perempuan, aktivis sosial, dan juga seorang entrepreneur. Siapakah dia? Dia adalah Dewi Motik Pramono yang juga narasumber dari buku 99 Hijab Stories. Saya akan ngobrol lebih banyak dengan Bunda Dewi tentang bagaimana pengalaman hijab beliau dan juga bagaimana dia sangat mementingkan pendidikan bukan hanya bagi anak-anaknya tapi juga bagi generasi muda. Penasaran? Tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Dr. Tri Puspa Dewi Motik Pramono atau yang kerap disapa dengan Dewi Motik ini lahir di Jakarta 10 Mei 1949. Beliau dikenal publik sebagai seorang pengusaha, aktivis sosial, model, pengajar, serta pembicara publik. Bersama kakaknya Dr. Kemala Motik, ia telah melakukan terobosan penting bagi kaum wanita, yaitu dengan mendirikan IWAPI atau Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia pada tahun 1975, yang kini telah menjadi wadah para pengusaha wanita Indonesia hingga saat ini. Kini, dengan balutan hijab yang khas dirinya, ibu dari Moza Pramita ini tetap aktif menjalani serangkaian profesi, terutama sebagai ibu rumah tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Azhar. Udah lagi terkenal sekarang nih, banyak orang baca buku kamu loh. Kamu Terima kasih. Karena ada Bunda paling depannya. Karena engkau yang membuat, bagus sekali. Karena ada Bunda paling heboh se-Indonesia di situ. Bunda, apa kabar? Itu yang paling Baik, pertama. alhamdulillah. Kalau zaman sekarang kita jawabin sehat lahir dan batin. Itu yang paling penting. Alhamdulillah. Bunda umur berapa sih sekarang nih? Gak boleh tanya, tapi saya senang sekali kasih tahunya. Berapa? 40-an mungkin? Enggak, 30-an? 8, jadi 4 donat. 4 donat berarti. 2 donat kali 2 donat, berapa tuh? 64. Nah, betul gitu loh. Karena 2 bunderan donat kali 2 donat sama dengan 64. Alhamdulillah. Bunda Dewi Motik, siapa saya nggak kenal Bunda, gitu ya. Bunda ini pengusaha, aktivis sosial, aktivis wanitaan. Sebenarnya Bunda ini ingin dikenal sebagai seorang apa sih? Kalau Saya tuh paling masyarakat. bangga adalah kalau saya dikenal menjadi ibunya Moza dan Adimas. ibu rumah tangga. Iya, karena menurut papa saya, seorang itu bagus kalau melahirkan orang-orang bagus. Oke, flashback nih ya. Awal pertama kali Bunda berkarir, katanya dulu seorang model, betul? Jadi saya terus terang, model tuh karena kepepet, ngerti nggak? Iya betul. Karena ibu saya kan anggota Women International Club. Oke, Jadi mereka mau ngadain fundraising, mau cari uang untuk organisasi. Terus mereka mengadakan fashion show, peragaan busana. Bu Dewi tuh anaknya Bu Motik tinggi tuh. Udah jadi peragawati aja, udah deh. Jadi jalan deh, udah jadi. Dan dari situ awal mulanya. Habis itu seluruh di sana minta saya banyak banget. Show di Mirasa, show di Sarinah, baru dia lah astrologo orang Italia yang megang Sarinah. Sana tuh jadi terus jadi laku, sangat laku akhirnya. Oke. Kemudian saya buat juga organisasi, saya buat 7 organisasi perempuan. Dari IWAPI, Ikatan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, terus Ikatan Sarjana Ilmu Kesejahteraan Wanita, kemudian Ikatan Ahli Buku Indonesia, Koperasi Wanita Indonesia, Indo Koperasi Indonesia, BKKD Mono, semua saya buat itu sampai banyak sekali organisasi. Kemudian yang terakhir Wanita Indonesia Teknologi, Sains dan Teknologi. Itu juga saya buat. Jadi saya membuat beberapa organisasi. WISTI itu yang terakhir, Sains and Teknologi, karena perempuan harus nggak boleh kalah di Sains and Teknologi kalau mau menguasai dunia. Oke, ini seru banget, tapi kita tahan dulu, kita lanjutin di segmen kedua. Oke, Bunda? Oke, Asal. Oke pemirsa, inilah segmen 1 di mana kita ngobrol banyak tentang karir seorang Dewi Motik. Setelah ini kita akan masuk ke dalam kisah spiritual seorang Bunda Dewi Motik. Tetap di Hijab Stories, A Beautiful Spiritual Journey. Yuk, saat kita ke tempat lain di kantor saya ini, Silakan, kita ngomongnya relax. Silakan Bunda.
Oke, Bunda, nih kita pengen ngobrol tentang pengalaman hijab Bunda. Tapi sebelumnya, saya pernah baca cerita, katanya dulu waktu Bunda masih remaja, pernah ikut naik haji ya, bersama rombongan entah menteri, entah wapres, dan Bunda waktu itu pakai hot pants, dan buat heboh satu rombongan. Gimana tuh ceritanya? Jadi gini, terus terang ya, saat saya bersyukur, saya ada di keluarga yang sangat-sangat hablum minallah, hablum minanas. Semua harus haji sebelum menikah. Jadi bayangin umur 18, ibu mengatakan, siapa mau nemenin ibu haji? Ayo. Saya yang pertama, saya mau. Saya bilang gitu ya. Dia 18 tahun itu ya? 18 tahun, saya ingat sekali. Dan pada saat itu miniskirt lagi top-topnya di Indonesia, atau lagi top, turmeric one dari London ya. Jadi saya tuh pakai juga namanya juga miniskirt kan. Jadi waktu itu saya ajak, kan saya pikir nggak jadi soal kan, nanti ganti bajunya kan kita baru berikhram di Jeddah ke Saudi, ngapain? Jadi saya dengan tenang, saya nggak tahu itu jadi berita ampun, ya Allah, apa ayah saya bilang, nah gambar kamu tuh di halaman pertama, ya Allah nak, kenapa kamu pakai mini? Saya pakai tutupan, saya pikir nggak kelihatan, ada yang ngelihat saya pakai mini, jadi di sini salah satunya ya udah pengalaman lagi satu, sepertinya kita mesti belajar. Itu dengan siapa rombongan waktu itu? Nah, alhamdulillah ibu saya ikut rombongan dari Bapak Adam Malik dan Ibu Menteri Bapak Adam Malik itu Menteri Luar Negeri ya. Kemudian sama Ibu Rusia Sarjono Menteri Sosial waktu itu. Awal mula pertama kali Bunda berhijab itu kapan dan apa inspirasinya? Nah, pada satu waktu bulan puasa, 1 bulan itu saya nggak pernah meninggalkan tarawih berjamaah. Terus kemudian juga dari pagi sampai sore saya nggak copot baju busana muslim. Oh, pada saat Ramadan itu ya? Pada 1 bulan. Jadi lucu, testing. Jadi orang biasanya pulang haji baru berhijab. Saya justru setelah di Jakarta baru mulai berhijab. Usia saya waktu itu bayangkan 30 tahun kemudian, 30. Saya usianya saya 40 tahun kemudian saya baru berhijab. 48 tahun. Jadi waktu saya umur 48 tahun saya naik haji 18 tahun. 30 tahun kemudian baru saya berhijab benar-benar. Jadi saya nggak copot. Awal mulanya yang tadi waktu bulan puasa itu setelah itu saya coba lebaran aku pakai baju busana muslim besoknya terus rasanya kok sayangnya kalau dibuka gitu. Karena terus terang Pak Pramono suami saya tercinta itu pernah ngomong waktu kita baru menikah, ada satu cewek cantik sekali pakai hijab. Saya lagi parkir mobil terus saya bilang sampai ya kok cakep sekali tuh cewek pakai hijab. Saya terpesona, saya baru menikah waktu itu. Saya ingat bener ya, umur 25-an. Terus saya bilang sama suami saya, ya Allah sayang, cakep banget tuh cewek ya, pakai hijab kok manis amat. Terus suami saya nyeletuk, kenapa dong situ nggak berhijab? Ngerti nggak? Emangnya kamu senang kalau saya berhijab? Aku paling bangga kalau kamu berhijab. Setelah 25 tahun menikah, umur 25 tahun menikah, baru setelah 48 saya berhijab. Itu satu hal luar negeri. Terbesarnya itu? Waktu itu semua tokoh-tokoh perempuan, tapi itu ya maksudnya mungkin dia nggak mengerti tentang hijab. Terus ya, kayak saya diadilin loh. Dia bilang, Wi, lu kan tuh keren, kita ngapain? Terus saya bilang, justru saya pengen hasilnya sama anak-anak remaja. Walaupun sudah terlambat, saya udah 48 tahun, mesti kan kita hijab setelah kita akhir balik ya, sebaiknya. Terus, tapi saya bilang, saya kasih lihat, percayalah, saya nggak berubah. Saya tetap di motif yang tetap kamu kenal. Cuma penampilan saya harus menunjukkan keislaman saya. Dan saya merasa bahwa yang pertama, yang paling bagus adalah suami saya sangat mendukung. Dan dia selalu mengatakan, saya dukung tapi tolong sayang, jangan sampai kamu buka. Karena kalau kamu buka, arti kegagalan kita kaum wanita. Kita Islam, bahwa membuat contoh tokoh wanita berhijab. Itu yang jadi pegangan saya. Ini sangat menarik. Apalagi tadi Bunda menyebut sedikit menyinggung tentang kaum wanita. Saya mau nanya sedikit nih. Pandangan Bunda tentang kaum wanita pada masa sekarang ini, di mana kalau yang kita sama-sama tahu, wanita itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Bagaimana Bunda melihat kondisi wanita lah pada saat sekarang ini? Banyak salah kaprah tentang karir woman. Nabi Muhammad menikahkan 2 tokoh karir woman yang menjadi contoh suri teladan kita kaum wanita. Satu Siti Hajidah di bidang ekonomi, satu Siti Aisyah di bidang politik dan ketatanegaraan. Adalah tokoh yang wanita yang betul-betul sangat menghormati suami. Nah ini juga dengan hubungannya kenapa wanita sekarang jadi begini, karena suami juga tidak memberikan suri teladan yang baik. Ingat, bapak, suami, ayah itu adalah pimpinan, imam dari keluarga. Kalau pimpinannya nggak memberikan contoh yang baik, gimana perempuan yang mau jadi jamaahnya jadi baik? Makmumnya pun belum baik. Jadi kita tergantung, kalau mau kita perempuan baik, laki-laki mesti baik.
kalau mau jadi laki-laki baik, perempuannya mesti baik. Jadi kita sama-sama baik. Dan Allah telah berjanji wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Oke Bunda, sekarang kita mau ngobrol sama Ustadz Zaki Mirza, tapi beliau lagi tidak ada di sini. Tapi kita punya teknologi namanya Skype. IT, ya. Assalamualaikum Ustadz Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar As'ad, sehat ya? Ustadz, sekarang saya bersama Bunda Dewi Motik. Saya ingin bertanya tentang pandangan Ustadz terhadap Bunda Dewi. Ya, beliau adalah seorang pengusaha dan juga aktivis wanita. Silakan Ustadz. Subhanallah. Siapapun orang Indonesia yang mendengar nama Bunda Dewi Motik, pasti yang langsung terbesit adalah perjuangan-perjuangan beliau di dalam membela hak-hak wanita ya. Dan saya rasa beliau ini adalah sosok Raden Ajeng Kartini modern. Coba kita lihat, kiprah beliau begitu banyak, terutama di bidang entrepreneur. Bagaimana usaha-usaha yang beliau geluti ini mampu menjadi inspirasi untuk wanita-wanita Indonesia. Hijab tidak menyempitkan langkah. Hijab tidak menjadi sebab tidak bisa bergerak kemana-mana, tapi justru sebaliknya. Wanita berhijab kalau perlu jangan hanya punya kiprah dalam ranah nasional, tapi juga dalam ranah internasional. Ini yang harus kita pelajari. Karena banyak orang yang subhanallah ketika sudah punya peran dunia internasional akhirnya rela melepaskan hijabnya. Kan gak harus seperti itu. Coba kita lihat bagaimana istri dari baginda Rasulullah SAW, Siti Khadijah. Walaupun sudah berumur senja, tapi beliau tetap berusaha menjadi pengusaha yang terbaik di kota Mekah. Pepatah Arab mengatakan, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Berjuanglah, tuntutlah terus ilmu. Semenjak kapan? Sejak lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Karena bagaimanapun Allah tidak pernah melihat apa profesi kita, tapi yang dilihat oleh Allah bagaimana kita menjalankan profesi kita. Jadi ibu rumah tangga jangan berpikir itu bukan jihad. Ibu rumah tangga juga bisa berjihad dengan apa? Dengan melayani suami, dengan mendidik anak, dengan mengenalkan Allah kepada anggota keluarga. Ini yang harus kita pelajari. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalangi kiprah kita termasuk berhijab. Justru dengan berhijab menjadi pintu dunia untuk melebarkan sayap kita. Sehingga wawasan kita tidak hanya pada ranah nasional, tapi justru bersifat internasional. Begitu saatnya. Oke, terima kasih banyak Ustadz. Luar biasa ya Bunda ya. Iya. Alhamdulillah. Sama-sama. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda nih selalu bercahaya mukanya. Beautiful all the time. What's the secret? Rahasianya satu, wudhu. Air wudhu itu kalau kita melaksanakan dengan hati-hati sesuai dengan syariat Islam, insya Allah air itu akan membuat cahaya di muka kita. Wudhu yang pertama. Yang penting adalah satu, hati bersih. Kitab Al-Quranul Karim itu memang betul-betul membuat apapun yang kita minta akan kuberi itu benar-benar. Luar biasa. Jadi saya pikir doa-doa seperti itu jangan kita diamkan, kita harus sebarluaskan. Dan Bunda terkenal dari seperti yang saya awal bilang multi talent nih. Hampir semua ya bisa dibilang banyak aktivitasnya. Tapi yang saya lihat Bunda sangat mementingkan tentang pendidikan. Seberapa penting pendidikan bagi seorang Bunda Dewi? Bagi saya kembali kepada Al-Quran. Iqra ya Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ayat pertama yang turun. Ayat pertama adalah baca. Baca itu belajar. Baca itu pendidikan. Jadi bagi saya merasakan sekali bahwa saya bersyukur mempunyai keluarga, orang tua yang memberikan saya pendidikan yang luar biasa, lahir dan batin, dunia akhirat, luar biasa. Kemudian juga yang paling penting adalah kasih sayang yang luar biasa. Dari pengalaman hidup Bunda nih, saya banyak baca kisah-kisah Bunda. Ada satu momen di mana waktu itu Bunda pernah difitnah oleh Orang Amerika. Orang Amerika di mana katanya Bunda tidak membayarkan hak dari
karyawan atau buruh Bunda ya? Bukan itu saya menurut Tahun berapa itu? Itu tahun berapa? Aduh, tahun 80-an kali ya. Saya pikir ya baik mau ngeliat pabrik saya dengan senang hati silahkan bicara segala macam. Saya merasa bahwa di mana orang ngelihat sesuatu yang bagus berarti diputar balik gitu loh. Saya tuh kesyok misalnya. Ya Allah Tuhan, kok begini kejamnya orang. Tapi karena saya mengenali Al-Quran, saya bilang alhamdulillah. Bila engkau difitnah orang, jangan kita marah. Justru kita bersyukur karena dijanjikan sama Allah apapun yang difitnah akan menjadi naik tingkat ya. Karena kita semua barokah itu orang balik ke saya. Nah itu yang saya pikir ayat Al-Quran itu membuat kita ditenang. Lalu di terakhir nih di buku 99 Hijab Stories ada notes dari seorang Bunda Dewi Motik, yaitu pakailah hijab karena itu kewajiban dan hal itu pasti akan membawa kebaikan bagi para pemakainya. Mungkin Bunda bisa elaborate dan terakhir nanti kawan baik kamu. Rasanya Azad, saya merasakan sekali ya orang makin menghormati saya. Jadi saya nggak ngerasa bahwa saya berbeda. Saya adalah Ibu Dewi Motik yang begini apa adanya, dan bagi saya memberikan contoh bahwa hijab itu wajib. Dan hijab tidak menghalangi aktivitas Bunda. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Kalau ada yang bilang belum siap karena hati harus dihijabkan dulu tuh gimana? Tuh banyak tuh kayak gitu. Sama juga orang belum siap naik haji kapan siapnya, belum siap sembahyang 5 waktu kapan siapnya. Kalau udah kita disembayangin orang, kalau kita udah diinadilahi, kalau saya pikir ya as soon as possible. Saya juga karena itu saya kagum dengan anak-anak muda sekarang, cantik, manis, berhijab, tetap laku main sinetron, tetap laku kerjaannya, tetap programnya bagus segala macam. Dan saya juga tidak mengeledekin orang yang belum berhijab. Islam penuh dengan keindahan dan tidak ada pemaksaan. Kita harus menghormati perbedaan, tetapi satu, apa yang perintah Allah kita harus lakukan. Itu nggak ada compromise lagi. Itu harus perintah dilakukan. Dilaksanakan dan larangan dihindarkan. Itu harus. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Terakhir, harapan Bunda untuk kaum wanita Indonesia. Saya mengharapkan bahwa ayat mengatakan surga itu di telapak kaki ibu. Surga itu kan tujuan kita semua ya. Kemudian wanita itu adalah tiang negara. Wanita itu adalah landasan bangsa. Kata-kata ini bukan hanya keindahan, tapi tanggung jawabnya, pelaksanaannya. Jadi saya katakan runtuhnya satu negara bila runtuhnya kaum wanita. Majunya satu negara bila majunya kaum wanita. Amin. Bunda, thank you banget Terima untuk kasih, waktunya. Salam dengan istrimu ya. Mudah-mudahan kamu jadi imam yang baik. Amin. Ya, Oke, pemirsa, sekian episode bersama Bunda Dewi Motik. Kita di sini banyak belajar tentang bagaimana pentingnya seorang arti dari kaum wanita. Wanita adalah madrasah pertama bagi sang anak, di mana wanita yang berhasil dan wanita yang sukses adalah dia yang bisa melahirkan generasi-generasi terbaik bagi bangsanya. Tetapi seorang wanita solehah, dia tidak boleh melupakan kodratnya. Dialah tetap seorang istri yang harus patuh terhadap suaminya. Bukan begitu Bunda ya? Tapi suami yang baik memberikan tanda yang baik. Ya, jadi imam yang baik akan melahirkan makmum yang baik. Terakhir Bunda, ini buku 99 Subhanallah, ini aku idamkan. Azad memberikan aku buku ini. Alhamdulillah Azad. Foto Bunda Pak ingat apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Azad. Terima kasih banyak Bunda. Sukses. Amin. Mesti buat buku-buku yang lebih bagus. Amin. Ini lebih bagus, super bagus. Amin. Lagi. Saya pamit duluan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini serba indah, serba memukau, serba menjanjikan dan menyanyikan. Tapi perhiasan terindah yang ada di dunia tidak lain adalah wanita yang salihah. Wanita salihah adalah tiang agama. Sebuah bangunan tidak akan pernah berdiri kokoh tanpa ditopang dengan tiang-tiang yang kuat. Agama adalah sebuah bangunan, tiangnya adalah para wanita. Di zaman Rasulullah SAW, wanita dihinakan, wanita dicaci dan dimaki. Kehadiran Rasul tidak lain untuk memuliakan kaum wanita. Maka salah satu hal yang menandakan wanita memuliakan dirinya adalah dengan berhijab. Hijab bukan berarti hijab bagi pergaulan. Hijab bukan berarti hijab bagi setiap langkah kita. Karena hijab adalah bukti pengabdian seorang wanita kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala.